Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mahasiswa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan Profetika Studies Channel. Pada tutorial kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Cara Bimbingan Skripsi. Sobat mahasiswa, mengerjakan skripsi merupakan momok bagi sebagian mahasiswa karena tidak sedikit mahasiswa yang gagal untuk bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi gagalnya mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi adalah tidak suksesnya di dalam proses bimbingan skripsi dengan dosen. Sehingga berbagai permasalahan bisa muncul dalam proses bimbingan, misalnya terjadinya miskomunikasi antara mahasiswa dengan dosen, kemudian terjadinya pemahaman yang berbeda antara yang diinginkan oleh dosen dan juga dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian juga hal yang kadang-kadang juga menjadi faktor yang mempengaruhi kegagalan itu adalah misetika. Ya. Jadi etika yang dipahami dosen oleh mahasiswa ya, secara budaya kemudian berbeda, itu menyebabkan terjadinya permasalahan di dalam proses bimbingan. Oleh karena itu, sobat mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana cara bimbingan skripsi yang baik sehingga skripsi yang Anda kerjakan bisa selesai tepat waktu dan juga menghasilkan skripsi yang berkualitas. Sobat mahasiswa, dalam materi ini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah prabimbingan, kemudian yang kedua adalah proses bimbingan, dan yang ketiga adalah pasca bimbingan. Untuk yang pertama, prabimbingan, tujuan dari prabimbingan ini adalah mahasiswa harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan dosen. Nah, apa yang perlu diperhatikan di dalam konteks ini, pada bagian ini adalah pertama, mahasiswa menyiapkan administrasi bimbingan. Pertama adalah membawa surat penunjukan pembimbing yang biasanya sudah disahkan oleh prodi dan itu harus disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Hal ini untuk mempertegas bahwa dosen yang bersangkutan itu secara administratif kemudian memang ditunjuk sebagai pembimbing skripsi, apakah pembimbing 1 atau kemudian pembimbing 2. Kemudian yang kedua, yang perlu disiapkan oleh mahasiswa adalah buku bimbingan. Pada perguruan tinggi tertentu ada buku catatan yang kemudian sudah disiapkan oleh prodi dan kemudian dibawa setiap kali bimbingan dengan dosen. Jadi catatan ini secara tertulis akan kemudian didokumentasikan oleh dosen dan kemudian pada saatnya ketika terjadi revisi maka kemudian dosen bisa mengecek apa yang perlu direvisi dan kemudian apa yang kemudian perlu diperbaiki yang lain. Kemudian hal yang ketiga selain administrasi adalah berkaitan dengan kesepakatan teknis bimbingan. Jadi ini kadang-kadang menjadi satu permasalahan ya, jadi perlu dibangun satu kesepakatan antara Anda sebagai mahasiswa dengan dosen. Ya, jadi kapan dilaksanakan bimbingan? Apakah 1 minggu sekali? Apakah 2 minggu sekali? Itu sesuai dengan kesepakatan. Kemudian caranya bagaimana? Apakah bertemu langsung di kantor, ataukah di rumah, ataukah kemudian menggunakan fasilitas bimbingan online? Jadi ini perlu disepakati agar supaya apa? Agar supaya dosen juga bisa meluangkan waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan kemudian juga bagaimana Anda menyerahkan naskah bimbingan, apakah itu sebagian, apakah kemudian seluruh bab Anda kemudian bisa setorkan langsung dan kemudian dosen memberikan kesepakatan seperti itu. Jadi itulah materi yang pertama ya, tentang prabimbingan. Baik, selanjutnya untuk materi yang kedua adalah, atau bagian yang kedua adalah proses bimbingan. Sobat mahasiswa, pada proses bimbingan
tujuan yang ingin dicapai adalah mahasiswa terutama harus menyadari bahwa karya ilmiah yang dibuatnya itu adalah membutuhkan waktu yang relatif lama. Ya, jadi karya ilmiah yang baik tentu tidak instan. Jadi artinya memang membutuhkan proses perbaikan, boleh jadi berkali-kali, yang itu harus disadari oleh mahasiswa. Nah, apa yang perlu diperhatikan di dalam proses ini adalah yang pertama adalah mahasiswa menyerahkan naskah bimbingan. Ya. Jadi tentu penyerahan ini juga tadi berkaitan dengan kesepakatan yang telah dibuat. Apakah diserahkan secara langsung, ya, bertemu muka, ataukah kemudian diserahkan melalui WhatsApp, ya, atau mungkin melalui email, begitu ya, yang itu juga sesuai dengan kesepakatan dengan mahasiswa. Nah, setelah kemudian naskah diserahkan, nah ini yang perlu diperhatikan adalah mahasiswa jangan kemudian sering menanyakan, ya. Jadi baru 1 hari, baru 2 hari kemudian menanyakan tentang apakah sudah selesai dikoreksi apa tidak. Jadi ini juga hal yang kemudian harus dihindari, ya. Yang tentunya tadi harus disepakati apakah naskah diambil itu 1 minggu sekali, atau 10 hari sekali, atau 3 hari sekali. Boleh jadi seperti itu, masing-masing dosen tentu berbeda-beda. Ya, ketika sudah tiba waktunya, ya tentu Anda kemudian bisa minta izin untuk mengambil naskah skripsi yang sudah dikoreksi oleh dosen. Dan kemudian yang lain yang perlu diperhatikan adalah mahasiswa menanyakan, ya, tentang bagian-bagian tertentu yang dikoreksi oleh dosen. Apakah Anda sudah paham atau belum? Kalau Anda belum paham, tentu Anda harus bertanya kepada dosen yang bersangkutan. Ya, ini juga menjadi satu hal yang sangat penting supaya Anda ketika perbaikan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya adalah Anda jangan lupa kemudian mencatat, ya, hal-hal yang disampaikan secara lisan, ya. Jadi Anda perlu mempunyai catatan kecil, ya, setiap apa itu bimbingan Anda mempunyai catatan tersendiri di luar buku catatan yang telah disiapkan oleh prodi, begitu ya. Nah, dengan demikian, ya, maka kemudian proses bimbingan itu akan terdokumentasikan dengan baik secara administratif, ya. Dosen mempunyai pegangan di buku panduan, buku bimbingan, kemudian di sisi lain Anda punya catatan tambahan, apakah itu dalam bentuk rekaman ataukah dalam bentuk notes tertentu yang Anda buat di handphone Anda, dan seterusnya, begitu. Sehingga begitulah seterusnya sampai kemudian Anda sudah selesai melakukan revisi, kemudian Anda serahkan kembali kepada dosen yang bersangkutan sampai kemudian betul-betul naskah skripsi itu layak diujikan. Sobat mahasiswa, materi yang ketiga adalah tahap tentang pasca bimbingan, ya. Jadi ini materi yang menurut saya cukup penting yang perlu dipahami oleh mahasiswa, ya, bahwa karya skripsi yang dihasilkan itu adalah karya kolektif, ya. Jadi bukan karya individual. Jadi jangan sampai Anda merasa bahwa karya yang Anda buat itu adalah murni, ya, karya skripsi Anda, karya diri Anda sendiri. Tetapi bahwa karya skripsi yang berkualitas itu adalah merupakan kerja kolektif antara Anda dengan dosen pembimbing. Nah, kemudian apa yang perlu diperhatikan dalam pasca bimbingan? Ya, tentu secara administratif Anda harus minta tanda tangan ACC, sampai kemudian meminta nota pembimbing, dan kemudian juga minta nilai, ya, nilai bimbingan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Anda meminta doa, ya, meminta doa dari dosen yang bersangkutan atau support dari yang bersangkutan supaya Anda bisa mengikuti ujian skripsi dengan baik dan nanti bisa lulus dengan nilai yang terbaik, ya. Demikian yang bisa kita bahas pada tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa Anda subscribe, ya, kemudian like dan share di channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.